memang kita hanya mendaftar di Golkar, nggak mendaftar ke partai lain. Dengan harapan bisa berpasangan dengan calon dari Golkar juga. Kalau dari setujuan tunggal yang satu, yaitu Bapak Ihsan Nasution, Senator Nasution. Wakilnya ada 6. Ada Ibu Sahra Lubis, ada saya di Kudus Senegal, ada Bang Arwin, ada dari Demokrat, Demokrat saja, Abdul Rahman ya, ada dari Golkar 2 lagi, yaitu Purnadi dan Abdul Haris dari Golkar. Jadi yang betul-betul dari profesional hanya Ibu dan Senegal. Tadi sudah kita dengar ya, saya sebenarnya juga termasuk yang kaget gitu loh pada saat Bang Ali Muda mendiskusikan gimana ini perpolitikan gitu ya. Tapi saya lihat memang keseriusan karena dari 7-8 tahun yang lalu ya sering juga diskusi, karena juga saya artinya di luar kedosenan gitu Bang Prof, kita juga melakukan UMKM. Tapi memang saya lihat perjuangan Abang ini tanda petik sederhananya tulus lah gitu ya, ingin membangkitkan UMKM. Makanya kami juga dulu memberanikan dulu datang ke Bang Saud, karena kadang-kadang kita bikin festival kampung kita di Remanin juga Bang gitu ya. Makanya kita buat di situ pelindungnya langsung jenderal pada anak kampung semua. Dan itu kita senang dulu Bang Saud, udah pokoknya kalian jalan aja. Maksud kita ini nggak akan maju sepanjang birokratnya itu jalan sendiri. Jadi kita dengan pertemuan ini kan cukup prihatin ya sebagai salah satu kota tertua ya di Sumatera. Tapi kinerjanya kalau kita bandingkan dengan kota-kota tua yang lainnya kan bisa dibilang stagnan. Yang artinya sebetulnya potensi besar, tapi merealisasikannya kurang bagus. Di dalam pembangunan daerah itu paling tidak ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu, perencanaan dan menggunakan birokrasinya. Yang kedua, inovasi. Nah, inovasi inilah yang bisa membuat satu daerah itu ya, dengan daerah yang lain yang sebetulnya potensi sama, perencanaan yang sama, tapi bisa berkembang lebih cepat dan orang-orang yang seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah kinerja yang merupakan hasil utamanya itu adalah dari pebisnis ya. Ya, saya juga mendukung untuk untuk hari muda lah, untuk menyiapkan untuk hal budaya itu. Kalau dari saya begini, Indah Alia, saya sangat senang sekali dengan idenya Bang Indah tadi memajukan UMKM di Sidempuan, yang pastilah itu dampak itu sangat. Dan juga walaupun nanti istilahnya itu tidak jadi di sana menjadi birokrat, tetap UMKM itu satu poin yang menurut saya itu sangat bagus sekali. Nah, kalau mau bergabung dengan Nasution itu ada dia. Semoga bisa sukses gitu ya. Untung tetangga dua-dua dia dari sana. Jadi menarik untuk wisatawan ya Sidempuan. Jadi efeknya itu tidak hanya untuk pengembangan UMKM, tapi juga untuk pengembangan pariwisata. Nah, tentunya kita berharap dengan masuknya Bang Ali di dalam proses investasi di pilot sport dan pilot wisata dan pariwisata di Sidempuan, pemikiran kita semestinya bisa dibawa. Selama ini kan memang kita lihat kurang inisiatif, dan inovasi tentang kita akan oleh profesor, inovasinya mereka itu tidak terlalu muncul. Mungkin pada intinya saya berpikirnya apa yang bisa berkontribusi. Yang saya pikir sama saya ya, satu karena terkait dengan UMKM berarti ada hubungan dengan waralaba ya. Ketika diadakan merek sama kita segala macam, insya Allah saya itu berkontribusi.
diskusi terkait dengan regulasi baik dari Kementerian Perdagangan atau instansi terkait, sehingga ada kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kota Padang Sidempuan di bawah kepemimpinan Bang Ali, insya Allah. Saya menjadi ingat pas Bang Ali WA, saya ingat perjuangan kita juga di Bogor mengelola 3.000 anggota koperasi gitu ya. Jadi dari itu sebenarnya saya udah klik dengan Bang Ali. Perhatiannya terhadap UMKM ini sebenarnya luar biasa. Itu yang saya lihat di awal. Sehingga memang muncullah yang dilembagakan di RTI. Kemudian ada kegiatan di festival oleh-oleh dengan dinamika itu, kita tahu persis seperti apa perjuangannya. Saya sebenarnya sudah mulai terkesan bahwa yang dipresentasikan tadi oleh Bang Ali itu adalah sukses story. Kita lupa begitu banyaknya orang yang gagal story. Kita bangga dengan sukses story. Kalau selain itu kita perlu bicaranya karena bidangnya politik, bagaimana Bang Ali jadi atau menjadi calon wakil wali kota Sidempuan supaya terpilih menjadi wali kota, wakil wali kotanya, begitu kan? Saya sebenarnya pada saat pertama kali dihubungin oleh Bunda Ali, saya kaget juga gitu kan. Saya diundang untuk acara ini, kapasitas saya sebagai apa kan gitu. Ya keahlian saya sebagai apa. Apakah politisi bukan, gitu kan? Pelaku UMKM bukan, pelaku bisnis juga bukan, kan? Tapi alhamdulillah, terima kasih saya sudah diundang ke sini. Nah, ternyata wawasan saya jadi bertambah dengan ikut ini dari ilmu yang saya dapatkan dari komersial tersebut. Saya kira betul yang disampaikan tadi, kalau tidak jadi ini bukan akhir dari segalanya. Bang Ali kan masih terus berkiprah di dunia UMKM, tapi memang sebaiknya harus jadi karena harus paralel antara penguasa atau pemerintah dengan program itu supaya jalan lebih baik. Kalau misalnya tidak ada sinkronisasi antara program yang dicanangkan oleh masyarakat dengan pemerintah setempat, bukan tidak bisa jalan, bisa, tapi akan lebih susah. Kalau didukung penuh oleh pemerintahnya, tentu lebih berjalan lancar. Jadi tentu kita harapkan ya ini bisa berkesinambungan antara harapan dengan kenyataan. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bang Ali Muda yang sudah mendedikasikan diri untuk mencalonkan sebagai calon wakil wali kota di Padang Sidempuan. Menurut saya keputusan memberikan dedikasi seperti ini keputusan sangat berat untuk pertimbangan yang banyak. Dan akhirnya Bang Ali mengambil keputusan untuk ikut mendaftarkan diri untuk sebagai calon wakil wali kota Padang Sidempuan. Nah, kalau kita lihat data di Padang Sidempuan yang paling berkepentingan yang siap mengembangkan skim model itu antara 4.000 sampai dengan 6.000 saja. Artinya dalam 3 tahun bisa selesai hanya dengan 6 miliar. 6 miliar kecil kalau kita lihat dari kondisi kemampuan fiskal Kota Padang Sidempuan hari ini kan. Tadi awalnya nanti kita mixing, tadi ada lembaga zakat yang kita bisa kategori sebagai biodata. Kemudian yang keduanya nanti bisa diambil alih oleh Pemda atau kita mixing. Nah, kalau tadinya targetnya itu 2.000 kan, itu bisa kita bikin menjadi 4.000 per tahun. Jadi pengembangannya bisa lebih mudah. Sebenarnya saya sama seperti anak saya yang tadi, kapasitas kita untuk UMKM sebenarnya tidak ada lah di film-film itu, cuman fungsi aja. Kita hanya mungkin kami muda melihat selama kita ada perhelatan di FBRI, saya kebetulan 3 kali ikut di sana. Cuman saran aja mungkin apabila kami nanti duduk di pemerintah,
untuk peningkatan UMKM, dan mudah-mudahan bisa dibuat di sini itu dikelompokkan untuk naik market. Nah, karena ada pasar malam di mana itu dibuat di sini buat. Rasa itu aja dari saya. Mudah-mudahan Kang Muda terpilih. Kita juga senang. Ada teman kita di sana. Nanti kita buat evaluasi juga, ada yang dorong-dorong kita nanti saja. Jadi memang ini semua serba kebetulan. Memang waktu itu 2 hari terakhir sebelum berakhir pendaftaran, mereka menelpon ke saya, Bang, yang nelpon sekretaris Golkar, Bang, daftar Bang ke Golkar, jadi calon wali kota boleh, wakil boleh. Tapi saya tangkap wakil, enggak lah, nggak mau terjun politik. Sampai Jakarta saya konsultasi pertama dengan dari Dajiman dan Bang Soleh Purba, kita pelajari apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Kelihatannya kok ada peluang nih, makanya kita ke Bang Saud juga. Malamnya saya telepon juga, Bang, mau izin Bang, mau daftar ke Golkar sebagai wakil wali kota. Nah, Bang Saud juga bilang silahkan dari dalam, mantap gitu ya. Akhirnya kita coba. Bang Ali itu juga sudah menunjukkan bahwa main di UMKM juga bisa cuan loh gitu ya. Dan kesini sedikit banyaknya memang kita banyak menginspirasi pelaku-pelaku UMKM. Tapi seiring dengan waktu ini juga ternyata 7 tahun yang di jalan ini memang tidak terlalu signifikan kalau import dari Pemda itu memang tidak sejalan gitu ya. Oleh karena itu seperti yang tadi pada saat misalnya ada tawaran dari Golkar ya dalam tanda petik Bang Irsan, mungkin juga Bang Irsan izinkan bisa hadir sekarang karena dia katanya berhalangan. Memang kita undang juga untuk beliau hadir gitu ya. Kalau hanya mengharapkan PAD atau apapun namanya bantuan dari pusat itu, kita akan terlambat terus. Kenapa? Itu kecil. Padahal sebenarnya banyak yang bisa kita gali dari apa yang ada. Terima kasih Adinari sudah membuka hal seperti ini. Singapura tidak mempunyai sumber daya alam yang signifikan ya. Jadi yang dijual itu adalah inovasi keuangan, inovasi perdagangan, inovasi logistik gitu ya. Jadi barang-barangnya barang bagus segala macam bisa dari negara lain, tapi yang jual nanti dia jasa keuangannya, jasa asuransinya, jasa logistiknya dia. Jadi ini yang kita tidak berubah dari itu. Cuma satu yang pesan saya ya, kalaupun nanti jadi terpilih itu kan, rajin-rajinlah turun ke bawah. Kita mungkin harus banyak belajar dari lapangan. Kalau saya kan pelaku, jadi lapangan itu banyak mengajarin kita. Lapangan itu sangat banyak mengajarin kita. Jadi saya lihat di lapangan ini tambak sel ini masih banyak yang belum tergali. Jangan terutama tambak sel ya, tambak sel secara keseluruhan lah kita bicara. Memang kalau kota Sidimpuan itu senternya ya, itu kota biasanya. Memang tempat toke-tokenya lah di sana gitu kan. Tapi sumber daya alamnya itu kan di tambak sel. Jadi sebetulnya waktu zamannya Bang Novel Zulkarnain jadi wali kota, pernah kami buat program T1 Start tahun 2000 berapa? Tahun 2004 betul. Jadi itu kami buat satu kelas di bawah di Jakarta, diseleksi mereka di Karang Sidempuan, di matesnya di Man 1 Man 2 pendekatan. Nah setelah mereka tamat rencananya, setelah tamat D1 akan dilanjutkan ke D2 dan D3 langsung ke D4. Namun demikian tidak kelanjutan, kurang dukungan dari pemimpinnya sebetulnya. Kalau Zulkarnain sebetulnya mendukung di lapisan di bawahnya. Artinya itu tadi visi dari wali kota atau pimpinannya itu harus benar-benar untuk menyejahterakan dari masyarakat setempat. Saya juga nggak pernah saya tanya kemana mereka itu D1 itu.
nggak tahu juga mungkin udah pada berhenti atau pindah ke tempat lain. Barangkali harapan kita dengan Bang Ali masuk ke dalam kontestasi dan mudah-mudahan dipilih dan diterima oleh masyarakat Karang Sidempuan, harapannya kita ada semacam event yang berkelanjutan setiap tahunnya yang sifatnya tidak hanya dari UMKM tapi juga menarik wisatawan untuk bisa masuk dan berwisata di Sidempuan. Kebetulan saya berteman baik dengan Kepala Biro Perundang-undangan Kemendagri yang sekarang ya. Mungkin nanti untuk konsep Perda UMKM-nya saya bisa minta bantu untuk diterapkan ya. Jadi pada intinya saya juga turut mendukung pencalonan Bang Ali dalam apa yang memberikan untuk saya itu insya Allah saya mau ya. Selamat Bang Ali, terima kasih. UMKM sebenarnya ini kan kayak menu makanan di mana. Jadi setiap institusi dan lembaga dia selalu masukkan itu. Cuman kemarin saya intip di Bappenas. Persoalannya sebenarnya kan juga Pak Harap mungkin ada persoalan itu. Koordinasi kuncinya sebenarnya. Jadi lembaga ini bikin UMKM ini dari sisi kebijakan. Kemudian kalau dari sisi potensi sebenarnya kan bisa dibilang para senior tadi dan sebenarnya para senior kita luar biasa. Kita selalu punya masalah, orang bilang good kalau di sana. Jadi bahasa saya jangan jadi beban pikiran kita, karena kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Jadi good bukan satu persoalan. Sebenarnya pilihan menggagas UMKM sedemikian rupa itu udah benar, karena saya lihat dari sekian calon wakil wali kota itu tidak ada yang membidang itu. Dan kebetulan saya berkomunikasi dengan hampir semua calon wali kotanya, dengan Pak Irsan, dengan Hampendi, dengan Rusdi, dengan Letnan. Nama Bang Ali Muda bukan saja menjadi calon wakil wali kotanya Irsan, John Letnan bidik namanya, Hampendi Harap pun ada namanya. Bang Ali sudah pernah mau diajak bicara, karena mungkin Bang Ali sudah lebih takut mengganggu ya hubungan dengan Bang Irsan. Nah, jadi maksud saya itu artinya kita berpeluang di mana-mana begitu. Dan kebetulan dari sejumlah nama yang muncul sebagai calon wakil wali kota itu tidak ada yang ke situ, tidak ada yang khusus ngomong atau sudah melakukan atau kegiatan UMKM, investasi, perdagangan dan mungkin pendidikan. Jadi menurut saya memang saya sih sudah bicara dengan Bang Ali berkali-kali bagaimana kita dengan bidangnya masing-masing, atau mungkin yang paling penting Bang Jenderal Saud kali ya, meyakinkan Bang Irsan supaya dia memilih Bang Ali jadi calon wakil wali kotanya. Itu yang lain, jangan yang lain, karena dengan begitu kalau sudah terpilih insya Allah bisa melaksanakan yang kita bicarakan tadi. Itu mungkin dari saya, nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Terkait dengan rencana Uda Ali tadi bahwa mencalonkan jadi wakil wali kota gitu ya. Kemudian ada 6 ya, jadi ada 6 orang ya yang mencalonkan. Kemudian satu-satunya Uda Ali ini sebagai profesional gitu ya, bukan politisi juga gitu ya. Nah, saya berharap sih bahwa Uda yang dipilih gitu kan, karena kita tahu bahwa perpolitikan kita ini masih cenderung ke arah yang transaksional ya. Artinya mudah-mudahan partai politik pendukung nanti maupun pengusung itu menghargai program yang kita tawarkan, atau memberikan sedikit ya kesempatan lah kepada kita untuk program UMKM yang digagas oleh Uda. Karena walau bagaimanapun masyarakat kita di Tabaksel memang seperti yang tadi
Jenderal Saud bilang ya sudah apatis gitu terhadap pemimpin, calon pemimpin gitu kan di dunia politik gitu. Soal inovasi, soal kreatif kan sebenarnya inovasi itu kan dari kreatif ya. Kalau kita kreatif ya kita bisa melakukan sesuatu yang baru yang belum dimiliki orang itu. Jadi tempat kita memang itu agak kurang. Barangkali partisipasi urus alam itu sebuah inovasi menurut saya, temuan baru. Ya itu mungkin kelapa lagi, kelapa apa yang bisa kita buat? Mungkin gandum apa yang kita bisa buat? Perlu baiknya jangan di situ aja. Jadi UMKM Seribuan itu kita ajak jalan-jalan yang dari jauh. Dan itu tidak harus mereka yang berangkat. Pak Mahamud ini kan jalan-jalan ke mana-mana. Apa yang dia dapat di sana bisa disampaikan kepada, karena di sana ada center kan, UMKM center. Sama lah kita. Nah itulah nanti akan bisa saling terkoneksi. Saya kebetulan memang mengikuti semua aktivitas Bang Ali di media sosial dan sebagainya. Saya sangat sering melihat kegiatan-kegiatan yang diposting dan sebagainya. Memang lebih concern ke UMKM Bang. Jadi menurut pengalaman saya waktu riset skripsi Bang pada saat itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Padang Sidempuan, memang salah satu indikator yang kurang berkontribusi adalah UMKM di Padang Sidempuan. Memang salah satu indikasi, bukan kesemuanya, tapi memang menurut saya ini adalah satu gagasan yang luar biasa untuk mengedepankan peningkatan UMKM di Padang Sidempuan. Nah, kemudian untuk program-program pusat ya dengan daerah kembali kepada nama itunya pemerintah daerah. Saya punya pengalaman membangun kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi. Ketika bupatinya terpilih, kebetulan dia junior kami di HMI dulu, dia datang berkonsultasi dengan kami. Maka yang pertama dia mensinkronkan RPJMD-nya dia dengan RPJM nasional dengan melibatkan seluruh kementerian lembaga yang memiliki kepentingan di daerah. Nah, sehingga pada saat dia mengimplementasikan pembangunan di sana, dia tidak sendirian. Semua berkontribusi karena dari awal mereka sudah ikut merancang RPJMD-nya di sana. Nah, kalau misalnya anggaran pembangunan dia setiap tahun misalnya dia hanya bisa alokasikan sekitar 500 sampai dengan 600 miliar, tapi faktanya di perkembangannya dia itu bisa mengimplementasikan sampai dengan 3 triliun per tahun. Nah, dan bisa kita lihat bagaimana kemajuan Kabupaten Konawe Utara hari ini yang dari Pemekaran yang tadinya hidupnya kan Konawe. Nah, dia Pemekaran itu di tahun 2017 sekarang dia sudah bisa sejajar dengan kabupaten induknya, baik dari sisi PDRB-nya maupun dari kemajuan pembangunan di wilayahnya. Jadi ketika memang kita kontribusikan, kita sinkronkan cita-cita pembangunan di daerah itu dengan pembangunan di nasional, artinya bisa saling menopang, sehingga nanti kita bisa lebih efisien nanti untuk merencanakan pembangunan itu. Jadi memang kita membawa visi-visinya UMKM bangkit. Memang kenapa UMKM bangkit? Karena memang sejak 7 tahun yang lalu saya, Dinda Himan dan Dinda Ayu itu sudah membuat kegiatan. Yang pertama di IPB ya, di mall apa? Di ICC kita buat kegiatan, dan selanjutnya dari situ kita merencanakan kegiatan Festival Walulinta Pasir, di mana di festival ini menampung semua UMKM untuk ikut festival, pameran istilahnya. Dan ini juga sejalan sebenarnya, secara bersamaan sebelumnya kami punya ide dan rencana dan siap dieksekusi, yaitu bonus salah kenangan. Jadi memang sejak tahun 2015 sejak ada penerbangan ke Pinang Sore ya, kita kan sering pulang
pulang ke Medan, transit Medan, Sibolga, Sidimpuan. Kok oleh-olehnya dibawa dari Medan? Dari Medan bawa oleh-oleh ke Sidimpuan dari Medan. Ke Jakarta oleh-olehnya dari Medan juga bawa ke Jakarta. Jadi di situ awalnya muncul kok Sidimpuan ini nggak ada oleh-oleh yang bisa ditenteng bagus itu di bandara ya. Akhirnya itu muncul ide membuat Bolu Salak diikuti dengan festival oleh-oleh Kapasel. Dan Bolu Salak waktu itu langsung memberanikan diri jadi sponsor utamanya. Istilahnya modal awal itu. Alhamdulillah itu mendapat dukungan dari beberapa BUMN, terutama PT PEM 3 ya, PT PEM 4, Bank Sumut, serta Bolu Salak tuh 4 itu jadi sponsor utama itu. Dari situ boleh dibilang hampir terpenuhi ya. Udah terpenuhi. Yang lain-lain masih banyak yang kecil-kecil. Bahkan dari pribadi-pribadi juga ada yang membantu ya, sehingga terlaksana FO2 itu selama 3 tahun berturut-turut. Bahkan satu periode itu bisa 5 hari ya, 5 hari itu bisa omset sampai 2 miliar loh. Maksudnya 2 miliar itu yang dijual kan kecil-kecil. Emang pengunjungnya banyak, bukan hanya dari Sidimpuan, dari Penyambungan datang, dari Sibiro datang gitu, sehingga sempat FO2 itu menjadi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, apalagi pelaku UMKM, karena mereka diberi ruang, diberi tempat. Yang tidak mampu tidak bayar, yang mampu bayar bisa separuh, bisa 20%. Nah, sehingga berangkat dari sinilah kita lihat UMKM ini di Sidimpuan khususnya, karena memang saya kira 70% itu jasa ya di sini, 70% data statistik kita itu jasa. Nah, dari jasa ini perdagangannya mungkin hampir 30%, 25%. Bahkan kita tahu dari data statistik juga bahwa UMKM ini ada 12.000 lebih di Sidimpuan, dan 95% itu mikro. Jadi inilah yang kita lihat potensi untuk UMKM bangkit ini agar bisa menaikkan kelas ya, naik kelas. Yang pertama tentunya karena nantinya mau untuk pilkada ya, sebagai yang itu akan mungkin jangan dianggap nanti kalau ini gagal karamlah semuanya. Ini merupakan anggaplah kata orang tes ombak. Artinya kita sudah mulai mencoba membuat strategi bagaimana kita memajukan Sidimpuan ini khususnya. Hari ini kita bicara Sidimpuan. Nah, yang pertama perencanaan tadi. Perencanaan ini melekat di pemerintah. Jadi siapapun yang jadi wali kota, siapapun jadi bupati, ya katakanlah orangnya kan yang duduk di kantor-kantor itu duduk di belakang. Dulu dia kepala seksi, sekarang dia kepala bagian. Kemarin dia kepala bagian, mungkin sekarang dia udah kepala biro. Tapi orang-orangnya itu juga, kalau itu nggak kita ubah, ya proses perencanaannya itu pasti masih sama. Einstein bilang, Anda menerapkan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu namanya gila katanya. Kegilaan ini masih terjadi di Indonesia. Bahasa sebenarnya gelo. Jadi kalau saya rasa kalau kita identifikasi, coba kita lihat itu Kota Padang Sidimpuan aja banyak lahan terlantar kan. Mungkin kalau bisa kita membangun Sidimpuan itu aja seperti Gorontalo atau Moftekernya misalnya itu. Coba lihat, turun kita dari lapangan di Gorontalo itu semua tanaman jagung. Mau gunung-gunung, mau pinggir jalan pun. Karena ada pembelinya, karena ada off-takernya. Coba apa? Di Payakumbuh itu di apa? Kemarin itu saya telepon ke KPH Mandailing Natal. Di Payakumbuh itu ada itu sumbangan untuk pengurangan nilam. Kalau saya begini, pengen tahu kan saya Sidimpuan itu mungkin minum ya, karena saya jarang pulang gitu. Dan juga saya tuh melihatnya begini, banyak daerah-daerah yang dulu tidak dikenal, nggak berkembang,
ternyata bisa berkembang dengan baik. Saya pernah ke Jogja, di satu desa mungkin udah terkenal ya, di Kulon Progo, itu yang dulu miskin sekali. Ternyata terjadi perubahan kepala desa. Kepala desa itu punya program satu desa, satu sarjana, tiap anak-anak SMA ada beasiswanya. Itu menarik sekali ya, dia itu cerita banyak. Kemudian ini saya waktu puasa di Banjarmasin. Itu tadi seperti yang Bang Saud itu menarik sekali ya. Itu waktu buka puasa, jalan utama di Banjarmasin itu ditutup itu. Itu digunakan untuk UMKM buka puasa. Itu ada tenda-tenda yang sekarang mereka. Pokoknya bagus lah. Saya sampai terkaget tadi waktu saya dibawa, yuk bawa buka puasa bang, kemana? Pokoknya bagus lah. Di jalan kaki, ditutup jalannya itu jalan kaki, sepanjang jalan itu jalan besar itu. Ternyata di Sidempuan itu ada desa ya. Ada desa di Perang Sidempuan. Padahal ada kota Perang Sidempuan memiliki desa. Tentu kan ada bank, BUMDes, ada bantuan desa ya, DD. Itu yang sekarang bermasalah di Sidempuan sekarang. Walaupun sedikit, tapi itu besar. Tapi kan itulah yang kalau salah satu dari kepala dinasnya yang mungkin apakah sudah tertangkap atau belum, saya nggak tahu. Dinas PMD, Pak. Dinas PMD. Dinas PMD. 31 desa. Satu desa. Sedikit sebetulnya. Walaupun sedikit tapi dimainkan juga kan gitu ya. Memang kalau kita lihat memang pendekatan itu bisa juga memanfaatkan kebijakan tata ruang. Tapi kalau misalnya tadi abang dapat menceritakan Kampung Daret sebagai sentra oleh-oleh gitu ya, dan itu sebenarnya bisa dibakukan dalam bentuk misalnya apakah dia Perda atau SK Wali Kota misalnya, menetapkan daerah itu sebagai sentra UMKM misalnya, sehingga itu gaungnya tidak hanya buat masyarakat lokal, tapi itu bisa berkembang dan mengenalkan kepada dunia luar. Jadi ada program-program yang lanjutannya nanti sudah ada penetapan daerah-daerah tertentu sebagai sentra UMKM, itu ada program promosinya. Program promosi ini mestinya bisa ditetapkan oleh Pemda, PMO-nya. Tadi Bang Ali menyampaikan itu ada aset-aset yang unproduktif ya, yang pasif ya. Iya. Nah, mungkin konsepnya KSO, kita cari investor untuk mengelola itu, ya nanti dalam formatnya kerjasama operasional dengan Pemkot. Terima kasih. Saya sih menitipkan gini Bang Ali jangan merasa sendiri. Kita coba memanfaatkan lembaga-lembaga yang kompeten selama ini. Selama setahun ini saya berkeliling di Pontianak dengan Bank Indonesia. Mereka itu memang konsen dengan sehingga mereka punya konsep bahwa program itu adalah output oriented. Jadi kalau output oriented itu adalah kita bikin 5 udah selesai, 5 aja udah. Kita harus bikinnya outcome. Sehingga yang ditawarkan BI saya lihat bisa di ini nanti. Dia memulai dengan beberapa UMKM yang potensial itu nanti bisa di tracking. Yang potensial ini ada beberapa jenis juga, potensial dalam sisi produk, koneksibilitas terhadap pembiayaan, kemudian potensial untuk ekspor itu untuk tujuan akhir sebenarnya. Jadi kalau bisa ekspor ini sebenarnya yang 2-3 pertama itu udah lolos itu, dan lembaga BI itu punya tuh barangnya dan bisa mengakselerasi itu. Jadi kalau misalnya nanti di Sidempuan kita ada di mana di Solo, konektivitas ke sana bisa loh. Mereka melepas suatu UMKM itu paling tidak 2 tahun baru mereka lepas. Jadi nggak hidden something itu nggak ya. Saya pikir itu bisa nanti jadi pemikiran buat kita bahwa pola itu ternyata yang tadi ngobrol sama Ayub, salah satu produsen kopi di Kayong Utara itu, di Gerika itu, sekarang mereka udah ekspor. Waktu itu kita ada berapa puluh hektar, 10 hektar ya, bukan 1000 hektar.
dan mereka konsisten dan pendampingan ini jalan, saya pikir bisa gitu. Sehingga memang Salak kan udah abang mulai, ya kan? Saya yakin kalau Salak secara produk abang udah bisa, tapi nggak cukup dengan itu gitu. Ini yang kita tantangin nanti. Kita tetap bisa nanti dengan berbagai program-program dari beberapa lembaga yang salah satu yang saya lihat nyata di lapangan Bank Indonesia konsisten sampai sekarang. Mereka punya guideline, mau yang di bidang pariwisata, mau di bidang produk, mau di bidang otomatis yang terkait dengan potensial di lokasi setempat, yang di bidang pertanian dan seterusnya bisa. Kita bisa tracking, Pak. Sehingga jangan khawatir, yang penting terpilih dulu. Nah, jadi terpilih dulu. Walaupun tidak terpilih dulu, kita udah mulai kok. Tetap jalan. Sehingga memang ini bagian dari. Saya yakin kita ngumpul di sini gimana caranya biar jadi kan gitu. Gitu. Kalau hanya tidak jadi, ya harus jadi kan gitu. Nah itu semangatnya. Ada yang bilang kita butuh off taker. Saya cuma sharing, off taker should be careful. Silakan ketik dengan namanya di Tasno. Itu bikin masalah di Bulukumba, bikin masalah di Parepare, bikin masalah di mana-mana. Off taker apa sih? Silakan ketik Haji Didi, itu off taker apa sapi, bikin masalah di mana-mana. Jadi off taker, please be careful, selektif, cari yang benar. Cari orang yang punya dedikasi, punya integritas. Jadi harapan saya terus semangat udah. Artinya seandainya pun tidak terpilih, maka ini bukan akhir dari segalanya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, gitu ya. Karena pertanggungjawaban secara intelektualitas kita juga menyampaikan kepada masyarakat Talaksel bahwa inilah saatnya bahwa pemimpin di daerah itu berbasis program, bukan kekuatan yang lain-lain gitu. Kalau kita bicara lebih jauh lagi, semua ini kan kalau nggak didukung efeknya sudah juga. Ya. Jadi saya sedikit sharing lah, saya juga pernah jadi pengusaha kecil lah, bukan kecil menengah kecil mungkin, investasi dari 15 juta, 30 juta sampai 60 juta sampai 75 juta saya dapat dana BUMN itu. Dulu itu awalnya 0 sampai 6%, banyak gagal di stop, dibuka lagi. Sekarang saya nggak tahu. Dan setiap BUMN itu kan punya binaan, termasuk yang BUMN seperti BNI tadi kan. Ada BNI, ada kampung BNI. Saya pernah nulis di daerah Jawa Barat, ada orang BNI 40-an. Yang menarik di situ pengawasannya. Siapa pengawas? Orang BNI, bukan. Pengawas itu teman sendiri. Mereka dikasih kelompok, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Itu satu paket. Nih kalian berlima, sekian. Satu macet 4 paket kena, 5 kena. Jadi kalau pinjaman dipergunakan untuk hal-hal yang lain, teman-temannya bisa rekor, karena dia bisa tenang. Mungkin itu salah satu yang bisa diterapkan di sana. Artinya, saya tidak tahu apakah mungkin tidak hanya BUMN saja, bantuan dari lembaga-lembaga yang lain bisa diterapkan. Dengan adanya UMKM Center, adanya dukungan dari pemerintah, mudah-mudahan Sidimpuan bisa lebih maju lagi. Ada beberapa saya juga berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di Badan Sidimpuan, pelaku UMKM sendiri. Memang mereka sangat mengeluhkan, Bang, ketika termasuk akses permodalan. Jadi dari hasil diskusi dengan teman-teman pelaku UMKM di Sidimpuan ini sempat terpikir, Bang, ini mungkin bisa dijadikan suatu terobosan, Bang. Suatu terobosan bahwasanya bagaimana ijazah, Bang, bahkan ijazah S1 bisa dijadikan agunan untuk diperbankan. Karena kawan-kawan pelaku ini kan mungkin masing-masing sarjana, Bang, tapi mereka untuk akses permodalan ini kan butuh jaminan-jaminan untuk
bisa tembus di perbankan. Namun mereka pikir bagaimana nih bisa ijazah S1 menjadikan suatu jaminan di perbankan. Nah, menurut teori hukum pembangunan ekonomi Bang, bahwasanya yang perlu dibenahi adalah unifikasi. Unifikasi adalah semacam regulasi seperti yang disampaikan Bang Wiran tadi. Ketika unifikasi selesai, kita masuk ke industrialisasi Bang. Masuk ke industrialisasi, barulah kita akan menemukan kesejahteraan. Iya, ini aku. Artinya niatan baik yang sudah digagas Bang Ali Muda ini sudah melalui tahapan-tahapan ini menurut saya Bang. Masuk ke dunia pemerintahan, artinya sebagai regulator di Padang Sidempuan. Nah, konsep mengambil keputusan UMKM ini adalah industrialisasinya namanya. Yang mudah-mudahan dengan niatan baik seperti ini menjadikan Padang Sidempuan lebih baik lagi Pak. Kontribusi kita bagaimana kita mendukung program-program yang kompatibel nanti dengan gerakan-gerakan pembangunan nasional ya. Saya kira kemarin kita sudah cek ombak di gerakan menanam 10 juta pohon di Indonesia ya. Kita kemarin berhasil menggiring mengalokasikan dukungan percepatan kita vaksin itu kalau kami hitung kemarin dari laporan terakhir itu sekitar 14 miliar ya, itu dari gerakan kecil 300.000 pohon ya, kemudian ditambah lagi program UMKM pengembangan operasional di hulu, kemudian dukungan budaya, kemudian juga santunan kepada kaum terdampak bencana, termasuk juga yang sekarang sedang dikerjakan itu ikon tugu dari Hanatoru sebagai simbol kerukunan umat beragama di Sipirong ya. Dan kita tidak hanya berfokus ke tubuhnya, tetapi kita backup juga dengan rumah pajang untuk galeri UMKM kerajinan di Sipirong, dan mudah-mudahan itu nanti bulan Agustus sudah bisa kita resmikan programnya baru saja diluncurkan kemarin dari Kementerian Sosial. Intinya kita siap dukung. Bila pasti saya kira masih banyak yang bisa kita lakukan dan tidak ada kesempatan yang tertunda. Semuanya semua bisa digali kapanpun kita mau mengambil kesempatan. Yang penting selamat buat Anda. Berani jalan di depan aja bagi kami itu adalah satu keberuntungannya, karena kalau kita tidak pernah jalan di depannya, selamanya kita jadi. Bahwa kan kita tahu kalau untuk mengandalkan APBD itu udah habis untuk gaji ASN, PAD-nya juga kemarin yang saya dengar bukan nyampe 5%. Jadi justru yang mau kita harapkan memang program-program seperti itu, ya kan, dana-dana alokasi khusus gitu ya.